Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati dari Prodi Pendidikan Biologi akan membahas tentang peta konsep reproduksi pada hewan. Sebelum membahas peta konsep reproduksi pada hewan, dapat dijelaskan bahwa reproduksi adalah suatu proses biologis di mana individu organisme baru diproduksi. Reproduksi adalah cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan. Setiap individu organisme ada sebagai hasil dari suatu proses reproduksi oleh pendahulunya. Perkembangbiakan vegetatif atau aseksual pada hewan merupakan perkembangbiakan untuk menghasilkan individu baru yang tidak disertai dengan proses pembuahan atau peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif banyak dilakukan oleh hewan tingkat rendah. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, membentuk tunas atau pertunasan, yang kedua, fragmentasi, dan yang ketiga, membelah diri. Membentuk tunas atau pertunasan merupakan cara perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan membentuk tunas pada tubuhnya. Organisme baru yang terbentuk merupakan hasil cloning dari induknya sendiri dan secara genetik memiliki susunan gen yang sama dengan organisme induk. Hewan yang berkembang biak dengan cara pertunasan adalah Hydra, Porifera, dan Coelentera. Yang kedua, fragmentasi. Fragmentasi adalah cara berkembang biak pada hewan dengan teknik memutuskan bagian tubuhnya atau memotong tubuhnya untuk membentuk organisme baru. Contohnya hewan yang melakukan fragmentasi adalah cacing pipih dan cacing pita. Yang ketiga, membelah diri. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri diawali inti sel hewan bersel satu akan membelah diri menjadi 2 bagian. Pembelahan 2 bagian diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding sel yang akan menghasilkan organisme baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah amoeba, protozoa, dan paramecium. Berikut contoh hewan yang membentuk tunas. Yang pertama, Hydra. Perkembangbiakan Hydra dimulai dengan munculnya tunas kecil pada Hydra dewasa. Tunas kecil tersebut akan bertumbuh dan berkembang menjadi organisme baru yang melekat pada Hydra dewasa sebagai induknya. Setelah tunas yang menempel pada induknya tersebut dianggap sudah dewasa dan mampu menangkap makanannya sendiri, maka tunas akan melepaskan diri untuk menjadi organisme baru pada umumnya. Tunas Hydra yang baru berukuran 3-5 kali ukuran induknya. Yang kedua, Porifera. Perkembangbiakan pada Porifera dilakukan dengan membentuk sebuah kuncup dalam koloni. Kuncup tersebut akan muncul dari pangkal kaki hewan ini. Kuncup akan semakin membesar sehingga jika terjadi beberapa kuncup maka akan terbentuklah sebuah koloni. Selain itu, potongan tubuhnya yang telah lepas akan sangat mudah tumbuh dan berkembang menjadi Porifera yang baru. Yang ketiga, Coelentera. Perkembangbiakan ini hampir sama saja dengan Porifera, yaitu secara aseksual dengan membentuk tunas atau kuncup yang melekat pada hewan induknya sehingga tubuh membesar menjadi individu yang baru. Pada bagian fragmentasi ini terdapat contoh cacing pipih. Cacing pipih berkembang biak dengan cara aseksual. Cacing pipih berkembang biak dengan cara pembelahan tubuh. Namun, setiap hasil dari pembelahan akan meregenerasi bagian yang telah hilang. Dan contoh yang kedua adalah cacing pita. Berikut merupakan contoh hewan yang membelah diri. Yang pertama adalah amoeba. Amoeba berkembang biak dengan cara membelah diri sehingga dapat berkembang biak secara cepat. Karena kecepatannya dalam berkembang biak inilah sehingga organisme ini mampu bertahan hidup di berbagai jenis inangnya. Yang kedua, protozoa. Protozoa dapat berkembang biak dengan cepat karena kemampuannya dalam membelah diri. Yang ketiga, paramecium. Paramecium merupakan porista yang memiliki kemiripan dengan hewan, di mana hewan ini mempunyai 2 inti sekaligus dalam satu selnya. Paramecium bereproduksi secara aseksual atau membelah diri dengan cara transversal dan dapat bergerak dengan menggetarkan silinya.
Perkembangbiakan seksual. Perkembangbiakan secara seksual adalah perkembangbiakan yang melibatkan alat reproduksi sehingga terjadi proses fertilisasi atau pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Umumnya, hewan bertulang belakang yang mengalami perkembangbiakan secara seksual seperti ikan, sapi, kucing, anjing, katak, kura-kura, dan burung. Pada perkembangbiakan secara seksual ini terdapat fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal merupakan pembuahan yang dilakukan di dalam tubuh induk. Sperma jantan biasanya dimasukkan ke dalam area reproduksi betina, kemudian disusul dengan pembuahan sel telur oleh sperma jantan tersebut. Proses fertilisasi seperti ini umumnya berlaku pada hewan yang hidup di darat seperti sapi, kambing, dan kuda. Sedangkan pada fertilisasi eksternal, yaitu pembuahan yang dilakukan di luar tubuh binatang, gamet yang terdapat pada induk biasanya dikeluarkan dahulu dari tubuhnya, kemudian dibuahi oleh jantan. Proses pembuahan atau fertilisasi seperti ini biasanya terjadi pada hewan yang berjenis akuatik dan amfibi, seperti halnya pada binatang seperti katak dan ikan. Kemudian, pada perkembangbiakan seksual ada secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur seperti katak. Kemudian pada vivipar, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya pada kambing. Dan hewan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya pada ular boa. Perkembangbiakan secara seksual adalah perkembangbiakan yang melibatkan alat reproduksi sehingga terjadi proses fertilisasi atau pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Umumnya, hewan bertulang belakang yang mengalami perkembangbiakan secara seksual, seperti ikan, sapi, kucing, anjing, katak, kura-kura, dan burung. Pertumbuhan seks. Sekian dan terima kasih penjelasan singkat dari peta konsep perkembangbiakan hewan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.